Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ismuzaki. Pada mata kuliah pembelajaran terpadu, tugas ujian tengah semester. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan anak dan perkembangan akademis pada anak usia dini dari 0 sampai 8 tahun. Dari presentasi ini, saya akan menjelaskan perkembangan anak dan perkembangan akademis. Yang pertama itu ada perkembangan anak. Perkembangan anak adalah suatu urutan perubahan yang bersifat saling mempengaruhi antara aspek-aspek fisik dan psikis yang merupakan satu keharmonisan. Contohnya itu seperti anak telah diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil dan membuat huruf-huruf, lalu diberi latihan oleh orang tuanya masing-masing. Kemampuan belajar menulis ini akan lebih mudah dan lebih cepat dikuasai oleh anak apabila proses latihan yang telah diberikan tersebut pada saat otot-ototnya telah tumbuh dengan sempurna. Dengan demikian, anak akan mampu memegang pensil dan membaca bentuk huruf. Melalui belajar, anak akan bisa berkembang dan akan mampu mempelajari hal-hal yang baru. Perkembangan akan dicapai karena adanya proses belajar, sehingga anak dapat memperoleh pengalaman baru dan menimbulkan perilaku baru. Sementara itu, ada perkembangan akademis. Perkembangan akademis ini adalah pendidikan yang harus ditempuh melalui pendidikan formal untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan waktu yang ditempuh sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Di antaranya untuk mengembangkan aspek-aspek dalam diri anak, antara lain yaitu yang pertama adalah keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini yang diperlukan dalam permainan anak. Pada masa ini, anak senang sekali bermain dengan teman sebayanya. Untuk itulah sangat diperlukan keterampilan-keterampilan fisik seperti menangkap, melempar, menendang bola, dan berenang atau mengendarai sepeda dan yang lain-lain. Yang kedua itu ada sikap. Sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. Pada masa ini, anak dituntut untuk mengenal dan dapat memelihara kepentingan dan kesejahteraan dirinya, dapat memelihara kesehatan dan keselamatan diri, menyayangi diri, senang berolahraga, serta berkreasi untuk menjaga kesehatan dirinya. Lalu yang ketiga ada belajar berkawan. Pada masa ini, anak dituntut untuk mampu bergaul, bekerjasama, dan membina hubungan baik dengan teman sebaya, saling menolong, dan membentuk kepribadian sosial. Dan yang keempat, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung untuk melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah. Dari perkembangan belajarnya yang lebih lanjut, anak pada awal masa ini belajar menguasai kemampuan belajar, menulis, dan berhitung. Jadi kesimpulan dari perkembangan anak dan perkembangan akademis ini adalah, jadi perkembangan anak dan perkembangan akademis satu kesatuan yang harus dibimbing agar kemampuan anak itu terarah dengan baik. Lalu ada capaian perkembangan anak. Anak itu sudah bisa membaca dikarenakan anak sudah terbiasa dengan latihan membaca dan menulis dari usia bawah hingga kelas 3 SD. Lalu yang kedua itu ada media pembelajaran. Yang saya terapkan ketika saya mengajar magang adalah dengan menggabungkan puzzle yang berupa kartu dan pembelajaran di mana peserta didik di sekolah mencocokkan materi yang sudah disiapkan oleh guru. Lalu yang ketiga itu ada metode pelajaran. Metode pelajaran yang diterapkan adalah menggunakan scramble, yaitu metode yang mencocokkan pertanyaan dengan jawaban.
Di antaranya ada materi yang sudah disiapkan, hingga peserta didik tersebut harus mencocokkan materi pembelajaran dengan jawaban yang sudah disiapkan dengan berbentuk puzzle. Lalu yang keempat itu ada gaya belajar. Gaya belajar yang sudah saya terapkan adalah menyebarkan kartu soal kepada peserta didik untuk mencocokkan soal dan jawaban. Lalu yang terakhir itu ada sumber belajar. Sumber belajar yang didapat ketika diterapkan saat mengajar di magang itu yaitu dari buku tematik, dikarenakan buku tematik sudah tersedia materinya yang sudah tersedia juga di sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Bila bisa billah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.